Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bertemu lagi di Matematika Itu Mudah dan Menyenangkan. Setelah kemarin kita belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ganti akan belajar tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Apa bedanya KPK dan FPB? Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, jadi kelipatan persekutuan dan diambil nilainya yang paling kecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi dari nilai faktor persekutuan itu kita ambil yang paling besar. Bagaimana cara menentukan FPB? Kita simak video berikut ini sampai selesai ya. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, cara menentukan FPB sama dengan cara menentukan KPK. Ya, hanya bedanya kalau FPB kita cari faktornya, kalau KPK kita cari kelipatannya. Yang pertama, cara menentukan FPB dapat dicari dengan cara faktor persekutuan. Kalau kelipatan tadi dicari dengan cara kelipatan persekutuan, tapi kalau FPB dicari dengan cara faktor persekutuan. Contoh FPB 16 dan 20. Ya. Langkahnya yang pertama adalah buat tabel. Buat tabel faktor. Masih ingat kemarin ajaran faktor? Ya, contohnya FPB 16 dan 20. Berarti kita harus buat tabel faktor 16 dan 20 ya. 16 1 16 2 8 4 4 ya. Kalau 20 1 kali 20 2 kali 10 4 kali 5. Jadi faktor 16 berapa? 1 2 4 8 dan 16. Sedangkan faktor 20 1 2 4 5 10 dan 20 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan dari 16 dan 20. Masih ingat cara menentukan faktor persekutuan? Cari yang sama. Yuk, cari yang sama yuk. Berapa? 1 2 dan 4. Ditulis 1 2 dan 4. Nah, FPB-nya adalah tentukan bilangan paling besar dari faktor persekutuan. Ya, faktor persekutuan tadi 16 dan 20 berapa? 1, 2 dan 4. Berarti FPB-nya berapa? FPB 16 dan 20 yaitu 4. Ya, sudah ketemu 4. Berikutnya adalah menentukan FPB dengan bahan faktor. Nah, langkah yang pertama, langkahnya buat pohon faktor ya. Contohnya adalah kita cari FPB dari 16 dan 20 ya. Masih bersambung dengan FPB dengan cara faktor persekutuan. Buat pohon faktor 16 ya, 16 dibagi dengan bilangan prima paling kecil. Bilangan prima paling kecil berapa? 2 ya. Kita tulis lagi bilangan prima. 2 3 5 7 dan seterusnya ya. Berarti 16 dibagi 2 berapa? 8. Berikutnya 8 dibagi dengan bilangan prima paling kecil lagi 2. Bisa nggak 8 dibagi 2? Bisa. Berapa? 4. Nah, berikutnya 4 dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi bisa 2. Sudah selesai prosesnya sampai di sini karena 2 sudah merupakan bilangan prima. Jadi pohon faktor itu kalian buat sampai hasil terkecil bilangan prima, sampai bilangan ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Berikutnya adalah kita buat pohon faktor 20. Bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berapa? 10. Nah, berikutnya 10 dibagi berapa lagi? 2 lagi. Berapa? 5 ya. Yang kedua, langkah kedua adalah buat faktorisasi prima. Faktorisasi prima tadi apa?
bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima ya. Faktorisasi prima dari 16 ditulis semua bilangan primanya. Bilangan primanya dari 16 berapa? 2. 2 nya ada berapa? Ada 4. Ditulis saja ada 4. Kalau 2-nya ada 4 berarti 2 pangkat 4. Berikutnya faktorisasi prima dari 20. Dicari hanya bilangan prima saja, 2 dan 5. 10 kok enggak, Bu? Enggak, karena 10 bukan bilangan prima. Yang faktorisasi prima hanya ditulis bilangan prima saja. 2 kali 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Ya. Yang langkah terakhir adalah tentukan FPB. Caranya bagaimana? Hanya ditulis angka yang sama. Ya. Dan pilih pangkat paling kecil ya. Angka yang sama ini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 dan 5. Berarti pilih yang sama berapa? Angka 2 ya. Nah, karena 5 di 16 tidak muncul, tulis 2. Nah, pilih pangkat yang paling kecil. Ini ada 2 pangkat 2, ini ada 2 pangkat 4, berarti pilih yang mana? Kecil mana? 2 dan 4, kecil 2. Tulis 2, berarti 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Sudah? Itu tadi cara mengerjakan FPB dengan cara faktor persekutuan terbesar dan pohon faktor. Karena ini materi baru, kalian harus sering banyak untuk berlatih ya, supaya lebih lancar untuk membuat pohon faktor dan menentukan FPB.